Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sinta Anelia. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hartika Amalia. Perkenalkan, nama saya Nafa Bedresal Sandra. Perkenalkan, nama saya Dita Nurjana. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nandiani Lestari. Di sini kita akan membahas tentang analisis break-even point. Langsung disimak aja ya teman-teman videonya. Saya Dita Nurjana akan menjelaskan tentang pengertian analisa break-even point. Analisa break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Adapun pengertian break-even point menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut S. Munawir, titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Yang kedua, menurut Abdullah, analisa break-even point disebut juga cost volume profit analysis. Arti penting analisis break-even point bagi manajer dalam pengambilan keputusan keuangan antara lain, yang pertama, guna menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, penetapan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, penetapan seberapa jauhkah menurunnya penjualan bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita lagi. Selanjutnya, manfaat BEP. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisa BEP. Analisa BEP juga dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berbagai pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama, jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. 3 cara terpisah yang dapat digunakan dalam BEP, namun ketiganya saling berhubungan, yaitu yang pertama, menganalisis program otomatis di mana suatu perusahaan akan beroperasi secara lebih mekanis, otomatis, dan mengganti biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, menelaah impak dari perluasan tingkat operasi secara umum. Yang ketiga, untuk membuat keputusan tentang produk baru yang harus dicapai jika perusahaan menginginkan BEP dalam suatu proyek yang diusulkan. Selanjutnya, kelemahan analisa BEP yaitu asumsi tentang linearity, klasifikasi cost, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar analisa BEP yaitu 1. Menentukan posisi laba rugi perusahaan. 2. Menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah analisa BEP sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi berapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan. Atau dengan kata lain, dengan mengetahui BEP, kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba. Sehingga memudahkan bagi pimpinan perusahaan untuk mengambil kebijaksanaan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa analisa BEP ini pun mempunyai beberapa kelemahan. Terima kasih. Alhamdulillah, materi telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan